Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan video tutorial mengenai cara menentukan nilai min, median, dan modus pada data kelompok. Jadi pada tutorial kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana nanti menentukan nilai min, median, dan modus pada data kelompok. Data kelompok itu adalah data yang relatif cukup banyak ya, sehingga dia mesti harus dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi baru bisa dicari atau ditentukan nilai min, median, dan modus. Sedangkan pada data tunggal itu datanya relatif sedikit atau di bawah atau sama dengan 20 ya. Artinya data tunggal itu masih relatif bisa kita hitung dengan cepat. Tapi kalau misalnya datanya sudah cukup banyak, maka kita mesti harus membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu sebelum kita menentukan nilai min, median, dan modus. Oke ya, langsung saja ke contoh soal ya. Nah, ini ada contoh data hasil belajar statistika sebanyak 70 mahasiswa. Jadi N-nya atau jumlah sampelnya itu ada 70 mahasiswa ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya, sebelum kita menentukan nilai min, median maupun modus, maka yang pertama itu kita menghitung range ya atau R. Itu dapat dari data tertinggi dikurangi data terendah. 94 dikurangi 60 sama dengan 34. Jadi dari data ini ya, nanti teman-teman bisa cari datanya di sini ya. Nah, kemudian menentukan jumlah kelas, langkah yang kedua. Nah, ini sudah formula konstan, jadi tidak perlu dirubah ya. 1 ditambah 3,3 logaritma N. Ya, 1 ditambah 3,3 logaritma N. Sama dengan 7. N-nya ini ada 70 tadi ya. Ini N-nya 70 gitu. Nah, bagaimana mencari logaritma ini? Oke, jadi untuk menentukan jumlah kelas ya, 1 ditambah 3,3 logaritma N. Ya, N-nya ada 70. Nah, cara mencarinya kita bisa buka di Excel ya. Nah, seperti ini. Ketik sama dengan ya 1 ditambah 3,3. Kemudian kita buka kurung ya. Nah, ini logaritma 70 ya. 70. Nah, ini kita tutup kurung lognya di sini. Oke, tekan enter. Nah, dapat hasilnya 7,0 ya. Oke, jadi begitu cara mencari logaritma atau dengan menggunakan kalkulator saintifik juga bisa ya. Baik, kemudian kita menghitung panjang kelas interval. Panjang kelas interval ini ya. Nah, untuk panjang kelas interval ini P atau R dibagi dengan jumlah kelas ya. Jadi 34 dibagi dengan 7 hasilnya 4,8 atau bisa dibulatkan menjadi 5. Nah, perlu diketahui bahwa nanti jumlah kelas dan panjang interval ini boleh ditambah atau dikurang. Kalau nanti misalnya tabel distribusi yang kita buat ternyata belum melampaui nilai tertinggi 94, maka boleh salah satunya Anda ketambahkan atau dikurangkan begitu. Oke. Nah, ketiga nilai ini sudah kita dapatkan, maka kita lanjut ke membuat tabel interval atau frekuensi interval ya. Oke. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ada 7 kelas ya. Direncanakan ada 7 kelas. Yang tadi ini ya, 7 kelas. Nah, ini kemudian kita akan membuat nilai intervalnya. Cara membuat nilai interval ya, Anda isi dulu di angka pertama ini nilai terendah ya. Jadi mulai dari nilai terendah sampai dengan yang tertinggi. Kita mulai di atas ini. 60 sampai dengan 64. Ini dari mana? Nah, kita lihat. Sebelumnya kita sudah mendapatkan intervalnya itu 5 ya, intervalnya 5. Nah, di sini jarak antara 60 dan 64 ini 5 interval ya. Jadi kita hitung dari 60, 61, 62, 63, 64. Jadi 5 ya. Gitu. Jadi 60, 61, 62, 63, 64. Jadi 5 intervalnya. Oke. Nah, lanjut ke bawahnya di kelas yang kedua, ini tambah 1 ya, 64, 65 sampai dengan 69. 5 intervalnya. Semua sama sampai Anda melampaui nilai tertingginya. Ya, nilai tertingginya di sini berapa tadi? 94. Oke ya, pas ya. Jadi
dengan jumlah 7 kelas ini, nilai tertingginya sudah terlampaui dengan interval 5 tadi pas. Jadi Anda tidak perlu untuk menambahkan atau mengurangi jumlah kelas maupun menambahkan interval ataupun sebaliknya. Kalaupun nanti pada kelas ke-7 ini ternyata nilai tertingginya belum terlampaui, maka Anda bisa menambahkan jumlah kelas. Boleh, gak apa-apa ya. Tambahkan jumlah kelas, begitu. Atau Anda hitung lagi dari awal, menambahkan jumlah intervalnya atau mengurangi interval, begitu boleh ya. Nah, kemudian kita buat di kolom selanjutnya itu ada F. F ini frekuensi. Frekuensi itu didapat dari data yang di awal tadi ya. Contohnya misalnya berapa nilai atau skor dari 60 sampai 64. Kita cek. 60 sampai 64 ini satu ya. Ini boleh dicontreng pakai pakai pena ya, boleh. 60 sampai dengan 64 ya. 1 2 ini ya. 63 ya. Nah, terus 60 sampai 64 ada tidak? 60 64. Nah, nggak ada ya. Cuma 2 ya. Di 60 sama 63. Nah, ini ada 2. Nah, ya jadi lakukan hal yang sama. 65 sampai 69 ada berapa? Ada 6 data yang muncul pada data. 70 sampai 74 ada 15 sampai dengan 90 sampai 94 itu ada 4 data. Nah, ini kalau dijumlahkan mesti hasilnya harus 70 sesuai dengan jumlah pada data tersebut. Kalau misalnya Anda kurang atau lebih maka harus dicek kembali ya, begitu. Nah, kemudian nilai tengah ya, kita tambahkan kolom ini untuk mencari nilai mean ya. Nilai tengah atau NI disimbolkan dengan NI. NI didapatkan dari 60 dikurang 60 60 tambah 64 dibagi 2, hasilnya 62. Jadi nilai tengah dari 60 dan 64. Lakukan hal yang sama sampai dengan 90 sampai 94. Oke ya. Nah, kemudian kolom selanjutnya itu ada F dikali, ini titik dikali dengan NI. Jadi F dikali NI 2 dikali 62, 124, 6 kali 67, 402 dan seterusnya. Dan jangan lupa ini dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Nah, kalau kita sudah dapat nilai kita sudah melengkapi tabel ini, maka baru kita bisa menentukan nilai mean atau rata-rata ya. Nah, rumusnya adalah X bar rata-rata sigma FNI ini ya dibagi dengan sigma F. Nah, ini mohon maaf, ini mestinya tertulis sini ya 5435 maksudnya ya. 5435 dibagi dengan 70, hasilnya 77,6 ya. Nih bisa kita cek. Bentar. Oke ya. Nah, ini kan rumusnya sigma ini ya 5435 dibagi dengan 70 ya, 70. Oke, kita bagi ini 435 dibagi dengan 70. Nah, hasilnya 77,6 ya. Oke. Ini saya lupa menuliskan nilai sigma F kali NI-nya aja ya. Oke, jangan bingung. Kemudian selanjutnya nih kita menentukan median. Ini min sudah ya, kita dapat nilai min. Kemudian kita menentukan nilai median. Nah, menentukan nilai median itu mesti ada langkah-langkahnya ya. Mesti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan sebentar biar lebih fokus. Saya copy paste aja yang intervalnya ya. Oh, nggak usah. Oke ya. Nah, menentukan nilai median yang pertama, menentukan nilai interval yang mengandung unsur median melalui formula setengah dikali N ya, setengah kali N 0,5 dikali dengan 70 hasilnya 35. Jadi kita menentukan nilai interval yang mengandung unsur mediannya dulu. Dari mana? Dari tabel ini ya, dari tabel frekuensi yang sudah kita buat. Nah, dari nilai interval ini kita tentukan mana unsur mediannya, nilai tengahnya ya. Nilai tengah yang kita prediksikan itu ada di kelas keempat ya, di kelas keempat ini 75 79. Oke ya. Nah, cara menentukannya bener nggak
di kelas keempat ini karena dia berada di tengah kan. Nah, untuk menentukan secara pasti ada rumusnya ini. Ya, setengah dikali N, setengah dikali 70 sama dengan 35 ya. Nah, 35 ini adalah akumulasi dari frekuensi ini 2 ditambah 6 ya kan? 8 ya. Kemudian ditambah 15 ya. Ditambah 15 ya. Nah, hasilnya nanti mengandung unsur median ya, begitu. Oke, nah jadi kita mencari nilai median ya. Jadi nilai median itu dengan menentukan atau mencari unsur median tadi dengan rumus setengah dikali dengan N. Jadi setengah 0,5 kali 70 hasilnya 35. Kita lihat di tabel frekuensi yang kita buat tadi. Nah, ini ya. Cara mencari tadi kan kita dapatkan 35 ya. Nah, akumulasi dari ini nih. Ya, 2 ditambah 6 itu 8, 8 tambah 15 ada 23 ya. Nah, 23 apakah sudah melampaui 35? Kan belum. Nanti kita tambahkan lagi. 23 tambah 15 itu 43. Nah, 43 ternyata sudah melampaui 35. Berarti kita stop sampai di 20 ini. Ya, jadi 43 ya. Nah, kalau kita cuma berhenti sampai 15 di 23 masih belum terlampaui 35. Maka kita tambahkan lagi yang 20 ini. Walaupun 43 nggak apa-apa, tapi kita mengambilnya di range ini ya. Jadi unsur mediannya diperkirakan berada pada kelas keempat ini ya, 75 sampai dengan 79 dengan frekuensinya 20. Oke. Nah, sekarang yang langkah kedua kita menentukan batas kelas bawah median atau BB. Rumusnya setengah ini buka kurung 74 ditambah 75 tutup kurung. Dari mana 74 75 ini? Karena dia kan batas bawah nih, batas bawah kelas median. Kita lihat di tabel frekuensi. Lihat 74 tambah 75 ya. 74 tambah 75. Kan kelas median kita tadi berada di kelas median kita berada di kelas keempat 75 79 dengan frekuensi 20. Nah, batas bawah 75 79 ini di mana? Berarti batas bawahnya itu ya di atasnya ya. Di atasnya ini karena di atasnya ini nilainya pada kecil semua, nilai kecil semua, maka kita ambil yang di atasnya ini karena batas bawah ini. Kalau batas atas yang justru yang di bawah karena nilainya besar-besar kan gitu ya. Jadi kita ambil batas bawahnya 7579 ini adalah 74 atau 75 ditambah 74 ya dikali dengan 0,5. Ini nih. Nah, hasilnya 74,5 ya, begitu. Atau 74 ditambah setengah sama 74,5. 74 ini, nah 74 ini batas bawahnya ditambah setengah 74,5. Oke. Nah, sekarang yang ketiga kita menentukan panjang kelas median. Panjang kelas itu adalah interval yang sudah kita cari di awal tadi. Nah, interval yang kita sudah cari adalah di 5 ini P panjang kelas interval. Oke ya. Kemudian menentukan jumlah frekuensi kelas median. Nah, kita lihat jumlah frekuensi kelas median. Nah, unsur median kita temukan tadi di kelas keempat ya. Jumlah frekuensinya berapa? Di sini ada 20. Berarti kita masukkan 20 di sini. Oke ya. Kemudian yang kelima menentukan frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Di bawah, kata kuncinya adalah di bawah kelas median. Tapi secara kumulatif ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 ditambah 6 ditambah 15. Ya, kita lihat 2 tambah 6 tambah 15. Karena ini frekuensi kumulatif di bawah kelas unsur median yang kita temukan tadi. Ya. Karena di bawah berarti di sekitar ini, ya. Di bawah unsur kelas mediannya berarti 2 ditambah 6 ditambah 15. Jangan ditambah sampai 20 karena ini batas yang kita tentukan tadi, ya. Oke. Kemudian yang keenam kita menentukan nilai median dengan formula. Nah, ini udah masuk rumus mediannya, ya. BB ditambah P setengah dikali N dikurang JF tadi ya, batas bawahnya.
Nah, ME tinggal kita masukkan rumusnya aja. BB itu ada 74,5, yang ini ya. BB 74,5 tambah 5 setengah dikali 70 sama dikurangi 23 dibagi 70. Hasilnya mediannya adalah 77,5. Oke. Nah, cara mencarinya ini selesaikan dulu dalam kurung ini ya. Selesai kurung dalam kurung ini. Misalnya kita cari nih 70 dikurangi 23 sama dengan kemudian atau bisa kita cari di kalkulator ini ya. Nah, misalnya ini nih. Oke ya, kita cari yang ini. 70 dikurang 23 sama dengan 47 ya. Kemudian dikali 0,5 ya, setengah ya. 0,5 sama dengan 23,5 ya. Kemudian dibagi lagi 70. Dibagi lagi 70. Ya, sama dengan 0,33 sekian. Kemudian dikali 5 ya. Dikali 5 ya. Sama dengan kemudian ditambah 74,5. 74,5. Nah, hasilnya 76,1 sekian-sekian. Nah, ini dibulatkan karena ini tadi perhitungannya melalui Excel ya. Jadi 77,5 ini selisihnya nggak apa-apa, ini beda di pembulatan aja ya. Jadi begitu caranya, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke mencari nilai modus ya. Nah, modus ini adalah kalau median tadi nilai tengah, kalau modus itu data yang paling banyak muncul. Tetapi kalau di data kelompok kita akan kesulitan mencarinya kalau tidak menggunakan formula ini ya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu menentukan frekuensi modus ya. Nah, 20 ini dapat dari mana? Ini frekuensi modusnya. Nih. 20 ya, di sini nanti. Frekuensi yang paling banyak di sini yang mana? Nah, itulah frekuensi modusnya. Ya. Kita tentukan 20. Kemudian menentukan batas kelas bawah, kelas modus ya, batas bawah modusnya. Sama dengan median tadi sebetulnya ya. Ketentuannya setengah setengah 74 tambah 75 ya dikali dengan 0,5 ya, atau 74,5 sama dengan median ini tadi ya. Karena kebetulan aja ini sebetulnya nilai modusnya sama dengan nilai mediannya, unsurnya ya. Kalau dia nilai modusnya ada di kelas kelima, maka nanti batas bawahnya adalah 79,5 ya. Karena ini kebetulan sama dengan nilai mediannya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan panjang kelas median. Yang ketiga, menentukan panjang kelas median. Tadi sama ya dengan mediannya 5 ya, kelas intervalnya. Nah, ini F1 kita menentukan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Selisihnya. Jadi pengurangan ya. Frekuensi modusnya kan tadi 20 nih ya. Nah, dengan frekuensi sebelumnya ya berarti yang atas ya. Yang atas berarti 20 dikurang 15. Ini 20 kurang 15 jadi 5. Nah, menentukan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti yang di bawahnya 20 dikurang 16, 4. Kita cek. Nah, ini ya. 20 dikurang 6, 16. Frekuensi setelahnya. Oke ya. Nah, kemudian yang keenam ini menentukan frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Sudah ini ya. Nah, yang ketujuh ini kita masuk rumusnya untuk yang modus ya. BB ditambah P, F1 dibagi F2 tambah F2. Ya, hasilnya 77,2. Ini sama tadi ya. 5 tambah 4 ya 5 dibagi 9 dikali 5 ditambah 74,5 hasilnya 77,2. Oke. Nah, begitu ya. Jadi itulah tadi langkah-langkah untuk mencari nilai min, median dan modus pada data kelompok dengan cara hitung manual ya. Baik, demikian semoga dapat membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.